Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sedang jamaah maghrib yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur memuja dan mengagungkan Allah pada malam hari ini. Dengan izin Allah kita bisa duduk-duduk dalam majelis ini. Kemudian jamaah sekalian, saya mohon maaf karena mestinya taklim kita pekan ketiga, tapi saya ada kegiatan pekan ketiga. Saya dengan istri mengikuti pelatihan konselor rumah tangga selama 3 hari, Jumat, Sabtu, Ahad. Jadi kemungkinan besar saya tidak bisa dapatkan maghrib di sini, jadi saya minta kepada Pak Ruslan untuk saya bisa majukan supaya taklim kita tidak terputus. Dan alhamdulillah di perumahan kita ini sebenarnya ada ustaz yang subhanallah, beliau disertasinya itu Pak tebalnya 2.500 halaman. Jadi kalau jamaah tidak memanfaatkan beliau di sini, sangat rugi kita. Jadi beliau suami istri menyelesaikan kuliahnya di Madinah. Usianya juga masih muda, belum 40 tahun. Jadi kita menimba ilmu yang sebanyak-banyaknya. Kalau orang semacam saya saja ini yang artinya masih tahap belajar, di mana-mana tempat yang kami tempati, alhamdulillah kita usahakan ada taklim-taklim. Sebab materi-materi seperti ini sangat dibutuhkan oleh umat, tetapi jarang dibahas di khutbah Jumat, jarang dibahas di ceramah tarwih. Jadi baik jamaah sekalian, pada malam hari ini kita akan bahas tentang masalah tayamum. Kalau beberapa pekan atau tahun yang lalu kita sudah membahas terputus tentang masalah wudhu, mandi, maka saya melihat di catatan saya kita belum membahas tentang masalah tayamum. Jadi tayamum ini menurut bahasa berarti dia bersengaja atau bermaksud. Sedangkan kalau ditinjau dari sisi syariah, pengertian tayamum adalah bersengaja menempelkan kedua telapak tangan pada tanah, lantas diusap pada muka dan kedua tangan dengan niat agar dapat mengerjakan salat dan ibadah lainnya. Jadi kalau di dalam kitab Syahrul Mu'ti ini oleh Syekh Utsaimin, beliau kemudian mendefinisikan tayamum secara bahasa artinya al-qasdu, yang berarti maksud atau menyengaja. Sedangkan secara istilah dalam syariah adalah sebuah peribadatan kepada Allah berupa mengusap wajah dan kedua tangan dengan menggunakan sa'id yang bersih. Sa'id ini adalah seluruh permukaan bumi yang dapat digunakan untuk bertayamum, baik terdapat di tanah, di atasnya ataupun tidak. Jadi pada prakteknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah kemudian beliau diberi salam oleh seseorang. Nabi itu tidak suka menyebut nama Allah kalau beliau dalam keadaan tidak suci. Jadi suatu ketika Nabi sementara wudhu, ada yang memberi salam, Nabi tidak jawab salamnya. Nanti setelah Nabi selesaikan wudhunya, baru beliau menjawab salamnya orang yang memberi salam itu. Lalu Nabi mengatakan kepada orang tersebut, sebenarnya tidak ada alasan bagi saya untuk menjawab salammu.
hanya saja saya tidak ingin menyebut nama Allah dalam keadaan saya tidak dalam keadaan suci. Dalam peristiwa lain ada orang yang memberi salam kepada Nabi. Maka Nabi SAW pada waktu itu tidak ada wudhu. Nabi kemudian bergegas mencari dinding, kemudian beliau bertayamum, lalu kemudian menjawab salamnya orang yang memberi salam kepadanya. Jadi itu pengertian tayamum secara istilah jamaah sekalian adalah sebuah peribadatan kepada Allah berupa mengusap wajah dan kedua tangan dengan menggunakan sa'id atau permukaan bumi yang dapat digunakan bertayamum baik berupa tanah di atasnya ataupun tidak. Nah, tayamum ini jamaah sekalian disyariatkan di dalam Islam berdasarkan dalil Al-Quran, Sunnah, dan ijma kaum muslimin. Jadi biasanya kalau kita membahas materi-materi yang berhubungan dengan perkara fikih, itu selalu ada dasar dalilnya dari Al-Quran, kemudian dari hadis, dan ijma atau konsensus kaum muslimin. Adapun dalil Al-Quran jamaah sekalian yang terdapat di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 6 disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa in kuntum marda aw ala safarin, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan, ja'ahadum minkum, atau kembali dari tempat buang air, minal ghaid aula mastumun nisa, atau kamu menyentuh perempuan. Di dalam tafsir disebutkan berhubungan badan dengan perempuan, falam yajidu ma'a, dan kamu tidak memperoleh air, fatayammamu sha'ida, maka bertayamumlah dengan permukaan bumi yang baik lagi bersih. Famsahu biwujuhikum wa aydiyakum minhum, sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu, wa aydiyakum minhum. Jadi ini bedanya jamaah sekalian, tata cara membasuh tangan tatkala kita wudu dan tatkala kita tayamum. Kalau ayat yang berhubungan dengan wudu itu adalah basuhlah tanganmu ilal marafiq, sampai ke siku. Tapi dalam ayat yang berkenaan dengan tayamum disebutkan wa aydiyakum minkum. Jadi sapulah mukamu dengan tanganmu. Jadi hanya kita diperintahkan menyapu tangan, muka dan tangan. Kemudian di dalam Quran surah An-Nisa ayat 43 disebutkan wa in kuntum marda aw ala safarin aw jahadum minkum minal ghaid, dan jika kamu sakit atau sedang dalam keadaan perjalanan atau musafir, atau kamu datang dari tempat buang air, aula mastumun nisa, atau kamu menyentuh perempuan, falam tajidu ma'a, dan kemudian kamu tidak mendapatkan air, fatayammamu sha'ida, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik. Kemudian disebutkan famsahu biwujuhikum wa aydiyakum, maka sapulah mukamu dan tanganmu. Innallaha kana ghafurun, innallaha kana afuwan ghafura, sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Inilah dalil di dalam Al-Quran yang memerintahkan kita untuk bertayamum yang terdapat dalam Quran surah Al-Maidah ayat 6 dan Quran surah An-Nisa ayat 43. Adapun dalil yang berasal dari sunnah atau dalam hadis disebutkan di dalam hadis disebutkan, dijadikan bagi kami umat Muhammad permukaan bumi sebagai sesuatu yang digunakan untuk bersuci, maksudnya bertayamum jika kami tidak menjumpai air. Kemudian jamaah sekalian, disebutkan pula bahwa bumi beserta isinya dijadikan untukku dan untuk umatku sebagai masjid dan alat bersuci. Oleh karena itu dimanapun datang waktu salat, maka salatlah. Maka tanah itu dapat dijadikan tempat sujud, salat, dan bisa dijadikan tempat bersuci. Jadi dimanapun kita mendapati waktu salat jamaah sekalian, maka di situ kita diperintahkan salat. Karena disebutkan di dalam ayat ini, dalam hadis ini, maka tanah dapat dijadikan sebagai tempat sujud dan juga tempat bersuci. Nah, adapun dalil yang berasal dari ijma atau kesepakatan umat Islam bahwa tayamum ini
disyariatkan sebagai pengganti wudhu dan mandi wajib pada keadaan tertentu. Jadi ini hebatnya tayamum jamaah sekalian, karena dia bisa menggantikan wudhu dan menggantikan mandi. Pernah ada yang bertanya ke saya, dia berhubungan suami istri malamnya, terus tidak ada air di rumahnya. Lalu kemudian dia bilang sama saya, Ustaz, saya berwudhu, lalu saya salat. Maka salatnya batal. Karena wudhu hanya berfungsi membersihkan hadas kecil. Sementara tayamum berfungsi membersihkan hadas besar dan hadas kecil. Oleh karena itu jamaah sekalian, kalau suatu ketika misalnya kita dalam keadaan junub, lalu tidak mendapatkan air, maka sekalipun ada air tapi tidak cukup untuk mandi, maka kita boleh bertayamum. Jadi tayamum ini jamaah sekalian merupakan salah satu di antara keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana Jabir bercerita bahwa Nabi bersabda, "Aku diberi 5 hal yang tidak pernah diberikan kepada seorang nabi pun sebelumku." Yang pertama kata Nabi, aku diberi kemenangan melawan musuh dengan perasaan takut yang tertanam dalam jiwa mereka sejauh 1 bulan perjalanan. Itu keistimewaan umatnya Nabi. Jadi musuh itu takut, punya perasaan takut 1 bulan perjalanan. Ya. Itulah sebabnya jamaah sekalian kenapa itu Israel membabi buta, membunuh anak-anak, membunuh perempuan yang pada dasarnya tidak lazim. Orang-orang kafir pun dalam perang tidak lazim melakukan itu. Kenapa? Karena ketakutannya yang begitu besar. Kemudian bumi dijadikan untukku sebagai tempat bersujud dan alat bersuci. Maka siapapun dari umatku yang telah tiba waktu salat, hendaklah dia melaksanakan salat. Kemudian harta ghanimah dihalalkan bagiku dan tidak dihalalkan bagi satu orang pun sebelumku. Harta rampasan perang itu dihalalkan bagi Nabi dan umat-umat sebelum Nabi tidak dihalalkan. Kemudian aku diberi hak untuk memberi syafaat. Kemudian setiap Nabi sebelumku diutus hanya berada pada kaumnya, sementara aku diutus kepada seluruh umat manusia. Ini kata Nabi, aku diberi 5 keistimewaan yang tidak diberikan kepada Nabi pun sebelumku. Jadi Nabi SAW diutus ke permukaan bumi ini jamaah sekalian, pada dasarnya adalah untuk seluruh umat manusia. Adapun disebabkannya melakukan tayamum, diriwayatkan bahwa Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan kami pergi bersama Nabi dalam suatu perjalanan. Ketika itu tiba di Baidah, kalungku terputus. Nabi pun dan para sahabat lalu berhenti untuk mencarinya. Tempat tersebut tidak didapati sumber air dan mereka juga tidak membawa air. Akhirnya para sahabat datang menemui Abu Bakar dan berkata, apakah engkau mengetahui apa yang dilakukan oleh Aisyah? Kata Abu Bakar. Lalu kemudian Aisyah mengatakan, Abu Bakar lantas menemuiku yang saat itu Nabi sedang tidur di atas pahaku. Lalu Abu Bakar pun mencelaku sejadi-jadinya. Bahkan ia memukul pinggangku dengan tangannya. Ini karena orang melapor kepada Abu Bakar, anak itu Aisyah, kenapa dia memberatkan kita? Maka Abu Bakar datangi Aisyah yang sementara pada waktu itu Nabi tertidur di pahanya Aisyah. Kemudian jamaah sekalian, waktu Abu Bakar memukul pinggangnya, maka kata Aisyah, saat itu aku tidak bisa bergerak karena Nabi sedang tidur di atas pahaku. Nabi pun tidur sampai pagi tanpa ada air. Kemudian Allah menurunkan ayat fatayammamu sa'ida. Kemudian turunlah ayat maka bertayamumlah kamu. Kemudian Asid bin Hudair berkata, ini bukanlah keberkahan pertama yang dianugerahkan kepada keluarga Abu Bakar. Aisyah kemudian berkata, setelah itu para sahabat menghalau onta yang aku kendarai. Tidak lama kemudian kami menemukan kalung di bawahnya. Jadi ini peristiwa pertama jamaah sekalian, diperintahkannya bertayamum. Jadi karena
Aisyah kehilangan kalung, kemudian pada saat itu sahabat disuruh mencari, tidak ditemukan, dan kemudian sampai Nabi bermalam di tempat itu, yang pada saat itu kebetulan tidak ada air. Dan sudah tiba waktu subuh, mereka mau salat, tidak menemukan air, maka turunlah ayat untuk bertayamum. Adapun sebab dibolehkannya bertayamum jamaah sekalian, bagi yang berhadas kecil maupun berhadas besar, dia diperbolehkan bertayamum baik ketika mukim maupun dalam keadaan bepergian, jika tidak terdapat dalam salah satu sebab. Pertama, apabila dia tidak mendapati air atau terdapat air tapi tidak cukup dipergunakan untuk bersuci. Sebagai dasar atas hal ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imran bin Husain, bahwa dia berkata, Nabi melihat seorang laki-laki menjauhkan diri dan tidak ikut serta mengerjakan salat bersama yang lain. Beliau bertanya kepadanya, apa yang membuatmu tidak ikut salat bersama dengan mereka? Laki-laki itu menjawab, wahai Rasulullah, saya ini sedang junub dan saya tidak mendapati air. Lalu Nabi kemudian bersabda, alaika bis-sa'idi fa innahu yakfik. Hendaklah kamu bersuci dengan menggunakan debu atau bertayamum, karena debu itu sudah cukup bagimu. Jadi jamaah sekalian, sekali lagi, keistimewaan dari tayamum ini bisa menggantikan, membersihkan hadas besar dan hadas kecil. Kemudian Abu Dzar radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya Nabi bersabda, sesungguhnya debu yang suci itu dapat mensucikan, meskipun kamu tidak menemukan air hingga 10 tahun. Jadi, sekalipun kata Nabi, 10 tahun kita tidak ketemu air, maka debu itu bisa mensucikan. Nah, sebelum tayamum jamaah sekalian, seseorang diharuskan cari air dulu. Baik dari perbekalan yang dibawanya atau dengan teman seperjalanannya atau lingkungan sekitarnya. Jika ia meyakini bahwa air yang dicarinya tidak ada atau tempat sumber air terlalu jauh untuk dicapai, maka dia tidak wajib lagi untuk mencarinya. Yang pertama. Jadi sebelum bertayamum dia harus cari air dulu. Kalau ada bekalnya, misalnya kita bisa berwudu dengan 1 gelas air seperti ini. Nabi itu jamaah sekalian bisa berwudu dengan 1 gelas air. Ini kan 500 ml, 250 ml kita masih bisa berwudu. Dengan cara itu, pokoknya satu kali semua. Dengan dicelup air masuk. Apabila seorang mendapati luka di tubuhnya atau sedang sakit yang dikhawatirkan jika terkena air akan semakin memperparah penyakitnya atau memperlambat kesembuhan sakitnya berdasarkan pada kebiasaan atau saran dari dokter. Sebagai dasar atas hal ini, hadis yang bersumber dari Jabir, dia berkata, saat kami bepergian, salah seorang di antara kami terkena batu hingga melukai kepalanya. Saat laki-laki itu tidur, dia bermimpi basah, dia junub. Kemudian dia bertanya kepada teman-temannya, apakah saya diberi keringanan untuk bertayamum? Mereka menjawab, tidak ada keringanan untukmu, karena engkau masih bisa menggunakan air. Maka setelah mendengar jawaban dari sahabatnya, dia pun mandi. Tidak lama kemudian orang itu meninggal dunia. Pada saat kami menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan menceritakan peristiwa tersebut, Nabi bersabda, mereka telah membunuh laki-laki itu. Maka Allah akan membunuh mereka. Kenapa mereka tidak bertanya jika tidak tahu? Sesungguhnya obat kebodohan adalah bertanya. Kemudian laki-laki itu, kata Nabi, cukup dia bertayamum dan mengeringkan darahnya atau membalut lukanya dengan kain. Kemudian dia mengusap bagian atasnya dan setelah itu dia membasuh seluruh tubuh. Jadi jamaah sekalian, kalau sekiranya dia berwudu saja, maka boleh yang lain kena air. Dia berwudu, kemudian pada saat dia membasuh kepalanya cukup dia menghindari luka yang ada di kepalanya. Tapi ini masalahnya dia junub. Maka para orang sahabat yang mengikuti mereka, mereka harus mandi. Mandi dia mati jamaah sekalian. Maka Nabi mengatakan, kamu membunuh. Jadi pada waktu saya operasi katarak, ini juga dokter sebenarnya harus paham tentang kaidah-kaidah fikih.
Jadi saya operasi katarak itu mata kiri dulu. Jadi dokternya bilang sama saya, Pak, ini mata tidak boleh kena air. Jadi kalau Bapak sholat, tayamum saja. Tayamum. Padahal tangan saya masih bisa kena air. Saya masih bisa berkumur-kumur, masih bisa beristinsya. Hanya saja pada saat menyapu wajah, itu sapu saja sebahagian. Kan mata, apalagi ada kop dengan plester yang ada di situ. Jadi kita perlu menjelaskan kepada dokter ahli mata itu, sebab mata saja yang tidak bisa kena air, kenapa kita mesti tayamum kalau wudhu? Kecuali kalau kita junub. Ya, kalau kita junub, jamaah sekalian, kita bagaimana kita caranya supaya mata tidak terkena, tidak ada alasan untuk menutup, maka kalau kita junub boleh tayamum. Tapi kalau hanya sekedar wudhu, kita menghindari saja area yang tidak bisa dikena air. Kemudian yang ketiga, jamaah sekalian, yang menyebabkan kita bisa tayamum ketika air sangat dingin dan kemungkinan besar akan berbahaya bila digunakan dan ia tidak bisa memanaskan air tersebut. Meskipun meminta bantuan kepada orang lain atau tidak mampu untuk masuk ke kamar mandi. Maka sebagai dasar atas hal ini adalah hadis yang berasal dari Amr bin As ketika dia diutus untuk menjadi panglima perang. Ia berkata, pada waktu malam yang sangat dingin, saya mimpi basah. Saya khawatir mati jika saya memaksakan diri untuk mandi. Akhirnya saya pun bertayamum lalu mengerjakan salat subuh bersama dengan sahabat-sahabat yang lain. Ketika kami menghadap kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat-sahabat itu menceritakan peristiwa tersebut kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi bertanya kepada Amr, wahai Amr, betulkah kamu melakukan salat bersama sahabat-sahabatmu ketika kamu dalam keadaan junub? Aku berkata kepada beliau, aku ingat firman Allah, janganlah kalian membunuh diri kalian. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang terhadap kalian. Karenanya, kata Amru, saya pun melakukan tayamum, kemudian melakukan salat. Kemudian pada saat itu Nabi lantas tertawa dan tidak mengucapkan apapun. Berarti Nabi menyetujui perbuatannya Amru bin As. Kemudian jamaah sekalian, hadis ini merupakan ketetapan dari Nabi dan apapun yang telah ditetapkan oleh Nabi dapat dijadikan sebagai landasan. Karena Rasulullah SAW tidak akan memberi ketetapan yang batil. Nah, hal yang keempat jamaah sekalian yang menyebabkan kita bisa tayamum ketika air berada di dekatnya. Tetapi dia khawatir keselamatan dirinya, kehormatan dan hartanya. Takut ditinggal oleh teman-temannya dalam perjalanan. Sementara lokasi air terhalang dengan adanya musuh yang ditakuti, baik berupa manusia ataupun hewan liar. Kalau misalnya ada, kita bisa jangkau. Tapi jamaah sekalian, di sana ada harimau. Maka dalam kondisi seperti itu, karena keselamatan kita terancam, maka boleh kita tayamum. Atau misalnya kita sudah ada sumur, tapi ternyata tidak ada timba, tidak ada juga tali, tidak ada alat untuk bisa menimba. Maka adanya air pada kondisi seperti ini dihukumi sama dengan tidak ada air. Dengan demikian dia diperbolehkan bertayamum. Kemudian jamaah sekalian, jika dia membutuhkan air, baik untuk keperluan masa sekarang sebagai persiapan pada masa yang akan datang, seperti minum dirinya sendiri atau minum orang lain. Bahkan hanya untuk keperluan minum seekor anjing yang jinak sekalipun. Untuk keperluan memasak atau membuat adonan atau untuk menghilangkan najis yang tidak bisa dimaafkan dan harus dicuci, maka dalam kondisi seperti ini seseorang diperbolehkan bertayamum dan menyiram air yang dimilikinya dan kemudian menyimpan air yang dimilikinya. Imam Ahmad mengatakan beberapa orang sahabat melakukan dan menyimpan air untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, berkaitan dengan seorang laki-laki yang dalam perjalanan dan dia membawa sedikit perbekalan air, pada saat itu mengalami junub dan dia merasa khawatir jika dalam perjalanan nanti dia kehausan, maka hendaklah dia bertayamum dan dia tidak perlu mandi. Ini hal-hal yang menyebabkan kita boleh bertayamum. Kemudian Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, barang siapa yang menahan kencing karena takut batal, sementara dia tidak mempunyai air, maka dia lebih utama baginya adalah mengerjakan salat dengan bertayamum sehingga dia tidak perlu menahan kencingnya.
demi untuk mempertahankan wudhu dan mengerjakan salat sambil menahan kencing. Karena Nabi melarang kita menahan kencing, dia maksudnya. Dia terpaksa tahan kencingnya. Kalau saya kencing, saya harus berwudhu. Maka dia tahan kencingnya, dia pergi salat. Dan ini hal yang tidak dibenarkan oleh Nabi SAW. Lebih bagus dia kencing, kemudian dia bertayamum. Kalau dia takut kehabisan air. Kemudian selanjutnya pada saat seseorang bisa menggunakan air tetapi khawatir jika waktu habis apabila dia wudhu atau mandi terlebih dahulu, maka dia dibolehkan untuk bertayamum. Dan salat dengan tanpa ada kewajiban untuk mengulangi salatnya. Misalnya gini, Pak. Maaf ini. Ada suami istri berhubungan. Terus dia belum salat asar. Lagi 5 menit waktu maghrib tiba. Kalau dia mandi, maka dia kehabisan waktu. Sekiranya duhur dengan asar tidak mengapa. Karena duhur dengan asar bisa dijamak. Maghrib dengan isya bisa dijamak. Tapi asar dengan maghrib tidak bisa dijamak. Bahkan ada dalil yang mengatakan barang siapa yang tidak salat asar sudah masuki waktu maghrib, sekalipun boleh kita mengqada salat di waktu maghrib, tetapi karena sudah habis waktunya asar, lalu dia salat asar di waktu maghrib, maka semua pahalanya pada hari itu tidak dicatat oleh malaikat, kata Nabi. Ini bahayanya waktu asar, Pak. Sekali lagi, kalau duhur dengan asar bisa dijamak. Kemudian maghrib dengan isya bisa dijamak. Misalnya, maaf ini, kita berhubungan suami istri. Belum salat maghrib misalnya. Terus lagi 5 menit tiba waktu asar. Maka kita mandi dulu. Karena kita boleh menjamak maghrib dengan isya. Tapi asar tidak ada cara untuk menjamak antara asar dengan maghrib. Maka dalam kondisi seperti itu, dia boleh bertayamum, kemudian dia salat asar. Dan misalnya kalau baru 2 rakaat dia kerjakan lalu berkumandang azan maghrib, maka dia masih ditetapkan mendapatkan waktu asar. Maka selesaikan salat asarnya, kemudian setelah itu dia pergi mandi, lalu kemudian jamaah sekalian dia pergi salat maghrib. Ini hal-hal yang sederhana sebenarnya. Sehingga suatu ketika ada sahabat yang mengadakan perjalanan. Terus mereka tidak ketemu air. Lalu mereka bertayamum. Lalu mereka salat. Setelah selesai salat, dia melanjutkan perjalanannya, ketemu air. Jadi salah satu syarat yang membatalkan tayamum apabila ketemu air. Terus sahabat yang satu mengatakan, batal tadi kita punya tayamum. Kalau begitu kita harus ulangi salat. Sahabat yang satu mengatakan, tidak. Kita kan tadi sudah selesaikan salat kita, baru kita ketemu air. Maka tadi salat kita sudah tunaikan. Lalu sahabat itu ngotot, saya harus ulangi wudhu, saya harus ulangi salat saya. Maka dia pun ulangi salatnya, sementara sahabat yang tadi yang satunya ini tidak mengulangi salat. Begitulah mereka jamaah sekalian, mereka sekalipun berselisih terhadap sesuatu, tapi tetap hati mereka tidak berselisih. Jadi dia tunggu sahabatnya yang salat tadi. Coba kalau macam kita kan kita ngotot dengan pendapat kita. Salat ini saya tinggalkan, tapi sahabat tidak. Nah, setelah ketemu dengan Nabi, menceritakan masalahnya, kemudian Nabi jawabannya juga sangat bijaksana. Nabi mengatakan, orang yang mengulangi salatnya itu mendapatkan 1 pahala, kemudian orang yang tidak mengikuti salatnya mengikuti sunnah. Jadi orang yang tidak mengulangi salatnya, kata Nabi, mengikuti sunnah. Jadi di dalam jawaban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini, jamaah sekalian, eksplisit jawabannya itu adalah tidak perlu kita mengulangi salat karena kita sudah menunaikan baru ketemu dengan air. Adapun debu yang digunakan untuk tayamum, jamaah sekalian,
Ini dapat dilakukan dengan menggunakan debu yang suci, segala sesuatu yang sejenis dengannya, misalnya pasir, kemudian kerikil, disebutkan di sini, maka bertayamumlah kalian dengan tanah yang baik. Jadi pakar ahli bahasa sepakat bahwa yang dimaksud dengan as-sa'id adalah segala sesuatu yang berada di permukaan bumi, baik berupa debu ataupun sejenisnya. Jadi kalau kita di dalam pesawat, kita kadang-kadang ragu-ragu, apa ini ada debu di pesawat atau tidak. Yang jelas kita yakini ada satu butir debu di situ. Kita tempelkan saja Pak tangan, kemudian kita kibas, lalu ditiup. Kemudian kita sapukan muka satu kali, tangan sampai ke pergelangan satu kali. Sudah selesai. Sementara waktu kami di SMA dulu, diajar oleh guru agama, kalau katanya kita tayamum, tepuk satu kali, kita kibas, tiup, basuh muka. Tepuk lagi satu kali, kibas lagi, tiup, agak sejalan sampai sini, kemudian ke depan, terus kemudian kembali lagi ke kiri, langsung ke depan. Padahal ayat yang membicarakan tentang tayamum tidak diperintahkan membasuh sampai ke situ. Ya. Dua ayat yang kita baru bacakan tadi, yaitu surah Al-Ma'idah ayat 6 dan surah An-Nisa ayat 43, semua mengatakan basuhlah mukamu dan kedua tangan. Sementara perintah berwudu di dalam surah Al-Ma'idah ayat 6 itu adalah basuhlah tanganmu hingga ke siku. Jadi ini perbedaan antara tayamum dengan wudu. Adapun tata cara tayamum Nabi dijelaskan dari hadis Ammar bin Yasir. Nabi mengutusku untuk suatu keperluan, kemudian saya mengalami junub dan saya tidak menemukan air. Maka saya pun berguling-guling di tanah, kata Ammar bin Yasir. Sebagaimana layaknya hewan yang berguling-guling di tanah. Kemudian saya ceritakan hal itu kepada Nabi, lantas beliau mengatakan, sesungguhnya cukuplah engkau melakukan seperti ini. Seraya beliau memukulkan telapak tangannya ke muka bumi, kemudian sekali pukulan, lalu beliau niup. Jadi Nabi menempelkan tangannya ke tanah, kemudian Nabi kibas, kemudian Nabi tiup. Nah, kemudian beliau mengusap punggung tangannya, tangan kanan dan tangan kirinya, dan mengusap punggung telapak tangan kiri ke tangan kanannya, lalu beliau mengusap wajahnya dengan kedua tangannya. Jadi seperti itu jamaah sekalian. Jadi ini hal yang sederhana yang dilakukan oleh Nabi SAW. Kemudian beliau mengusap wajahnya, di dalam hadis lain disebutkan, beliau mengusap wajahnya dan kedua telapak tangannya dengan sekali usap. Maka berdasarkan hadis ini, tata cara tayamum pertama, kita tentunya berniat untuk menghilangkan hadas kecil atau hadas besar. Kemudian jamaah sekalian, memukulkan telapak tangan ke permukaan bumi dengan sekali pukulan, kemudian kita kibas lalu kita tiup. Jadi bukan debunya yang mensucikan, tapi hanya sebagai sarana saja. Kemudian menyapu punggung telapak tangan dan kanannya dengan kiri dan sebaliknya, kemudian menyapu wajah dan kedua telapak tangan itu satu. Ternyata dalam hadis ini boleh kita mendahulukan tangan kemudian menyapu muka. Tetapi di dalam Sahih Bukhari disebutkan beliau mengusap wajahnya dulu, kemudian kedua telapak tangannya dengan sekali usapan. Semua usapan baik ketika mengusap tangan dan wajah dilakukan hanya sekali usapan. Jadi demikian jamaah sekalian tata cara tayamum. Dan kemudian setelah kita tayamum, kita boleh melakukan ibadah apa saja yang berkaitan dengan perkara menghilangkan hadas besar maupun hadas kecil. Saya kira demikian jamaah sekalian. Selebihnya kalau ada yang mau didiskusikan, silakan Bapak dan Ibu sekalian kalau ada yang mau ditanyakan. Tapi Pak, silakan kalau ada yang mau ditanyakan tentang masalah tayamum. Ya silakan. Ya. Dikibas dulu. Baru dikibas baru ditiup. Ya, ditiup. Karena bukan debunya yang mensucikan, hanya saja Allah memberikan keringanan kepada kita. Jadi seperti itu. Jadi kibas dulu baru ditiup. Sehingga muka kita tidak berlumuran dengan debu. Ya, berlumuran dengan debu. Seperti itu.
Ya, silakan Pak. Kalau pelaksanaan tayamum dalam hal mandi wajib Ya. sama dengan berwudu. Kalau tayamum, kalau ganti mandi wajib sama dengan tayamum biasa Pak. Jadi kita ya begitu, sapu muka kemudian kedua telapak tangan, selesai. Satu kali saja Pak. Sebagaimana yang ditunjukkan praktek Nabi yang mengajarkan Ammar bin Yasir tatkala bertayamum. Jadi seperti itu. Silakan kalau ada lagi mungkin Bapak-bapak, Ibu-ibu. Kenapa? Kalau seandainya kemudian dia bertayamum, Iya. Karena dia junub, Iya. Terus kemudian tidak dapat untuk dia ketemu dengan air, apakah dia wajib? Oh ya harus mandi, wajib mandi. Jadi dia wajib mandi kalau ketemu air. Jadi salah satu hal yang membatalkan tayamum adalah apabila ketemu air. Jadi seperti itu. Sama itu tadi, maaf ini. Dia berhubungan suami istri, belum salat asar. Lagi 5 menit, waktu maghrib sudah tiba. Otomatis kalau dia mandi, kehilangan waktu. Maka dia boleh bertayamum, baru dia salat asar. Nah, setelah kemudian dia mau mengerjakan maghrib, kemudian dia mandi dulu. Baru dia melakukan salat maghrib. Tadi ini diizinkan tayamum karena khawatir tidak ketemu waktu. Tidak dapatkan waktu salat. Karena menjamak salat, jamaah sekalian, menjamak salat itu bisa dilakukan tatkala kita mukim maupun tatkala kita musafir. Nabi pernah menjamak 2 waktu salat tidak ada halangan. Ini Nabi sudah memberikan keringanan yang begitu besar kepada kita. Jadi boleh kita menjamak waktu duhur dengan asar sekalipun tidak ada halangan. Maghrib dengan isya. Jadi misalnya jamaah sekalian kita ini Makassar macet. Kemudian kita tiba-tiba di jalan azan maghrib sudah berkumandang. Dan kita khawatir kalau kita tiba di rumah sudah tidak dapat lagi maghrib. Maka silahkan kita jalan saja. Kalau tiba di rumah waktu isya, maka boleh kita menjamak maghrib dengan isya. Karena Nabi pernah mengajarkan itu. Sekalipun tidak ada halangan. Hanya saja jamaah sekalian beda jamak kasar dengan jamak tatkala kita mukim. Jadi kalau jamak kasar itu hanya berlaku apabila kita dalam kondisi musafir dengan jarak tempuh berbeda di kalangan para ulama. Kalau Imam Malik mengatakan itu 88 km. Kalau Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Ahmad bin Hambal, mereka mengatakan hanya 77 km. Jadi kalau 77 km yang jarak tempuh yang kita jalani, maka kita sudah boleh mengkasar. Nah, kasar itu hanya diperbolehkan apabila kita dalam kondisi musafir. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tatkala dia mau berangkat dan tiba waktu duhur, Nabi salat duhur dulu 4 rakaat. Kemudian Nabi jamak dengan asar 4 rakaat. Kenapa 4-4? Karena dia masih di wilayahnya. Dan kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berangkat sebelum duhur, beliau kemudian nanti menjamak di jalan waktu asar. Jadi jamak takhir. Kemudian kalau belum berangkat, jamak takdim. Asarnya ditarik ke duhur. Tapi kalau Nabi dalam perjalanan, itu kemudian Nabi nanti mengkasar waktu di waktu asar. Nah, itu. Jadi jamaah sekalian, suatu ketika ada suami teman ngajar saya meninggal dunia. Kebetulan mayatnya mau dikuburkan di Sopeng. Jadi waktu itu ada salah seorang ustaz, saya kenal beliau, yang tinggal di daerah, yang tinggal di perumahan itu. Beliau kasih pengumuman, bagi bapak-bapak yang ingin mengantar jenazah, sehabis duhur sebentar bapak boleh menjamak. Jadi setelah duhur, qamat, kemudian ambil saja 2 rakaat. Jadi saya dekati beliau.
Saya bilang keliru mungkin Ustaz. Karena ini belum masih dalam kondisi mukim. Dan prakteknya Nabi itu duhur, asar sempurna 4-4 karena masih dalam keadaan mukim. Wallahu alam, karena mungkin ada memang karakter orang itu tidak mau disalahkan apalagi di hadapan orang banyak. Apa jawabannya sama saya? Ada tunjuk ulama yang berpendapat seperti itu Ustaz. Nah, ini parah ini. Ya sebab apa yang menyebabkan kita kasar kita harus tahu dulu. Tidak dilarang menjamak. Nabi pernah menjamak waktu mukim dan waktu kemudian musafir. Jadi prakteknya Nabi kalau dia salat ketemu duhur, dia tarik asar waktu duhur tapi dia sempurnakan 4-4. Tapi kalau sebelum duhur dia berangkat, nanti dia salat duhur di waktu asar dengan cara 2 rakaat karena dia sudah dalam perjalanan. Seperti itu. Ya silakan. Ada satu biasa sunnah yang masih yang diharuskan kita laksanakan. Contoh misalnya maghrib misalkan. Iya. Terus turun hujan, kan sunnahnya kalau bisa kita langsung jamak. Iya. Cuma yang menjadi pertanyaan, kadar hujan itu bagaimana itu? Pendapat ulama bagaimana Ustaz? Begini. Kalau hujan yang sampai kan begini, ada hujan yang menyebabkan kita tidak bisa datang ke masjid. Tapi selama kita masih bisa tempuh masjid, maka hujan bukan halangan. Saya pernah bertetangga dengan Dr. Tajuddin Cambolan almarhum. Beliau itu dengan payung besarnya sekalipun hujan deras, kadang-kadang masuk ke lorong masjid saya itu Pak, air setengah betis. Tapi beliau tembus. Apa dia bilang sama saya, Ustaz? Ini beliau suka sekali berdialog dengan saya kalau Ustaz, apa yang menghalangi saya untuk tidak datang ke masjid? Ada payung saya bisa menerobos hujan. Jadi beliau begitu Pak, sampai hayatnya subhanallah, beliau itu sangat menjaga saat 5 waktunya. Kalau dia sementara praktek azan maghrib, dia tinggalkan pasiennya. Saya minta maaf Pak, saya pergi salat. Dan kalau dia salat lama sekali zikirnya. Paling suka beliau itu kalau saya kasih hadiah buku-buku salat, paling suka beliau. Sampai beliau meninggal dunia subhanallah, dia tetap istiqamah. Jadi seperti itu. Kalau hujan yang masih bisa ditembus, ya kecuali kalau banjir bandang, parah ini. Karena keselamatan jiwa kita bisa terancam kalau kita ke masjid. Tapi kalau hanya sekedar hujan yang masih bisa diterobos, maka tidak ada alasan untuk melakukannya. Iya. Sekalipun boleh kita menjamak, tidak ada masalah. Ya makanya kalau orang sakit di rumah sakit itu, boleh dia menjamak maghrib dengan duhur dengan asar, maghrib dengan isya, satu kali. Ya silakan. Ya. Contoh nih Pak, saya bermukim di Makassar. Iya. Saya perjalanan ke Jakarta Iya. selama seminggu. Iya. Apa selama saya Jakarta bisa mengkasar soal? Ya. Kalau dalam kita fikih sunnah disebutkan selama kita tidak berniat mukim. Bahkan ada ulama yang 27 hari di suatu tempat, beliau tetap mengkasar. Selama dia tidak mukim. Jadi selama kita berniat tidak mukim, maka boleh kita mengkasar. Iya. Kita boleh mengkasar salat. Hanya saja ada orang yang memang nalurinya suka salat berjamaah. Nah, dia nalurinya suka salat berjamaah. Sehingga kalau dia berjamaah di masjid, dia harus ikut imam yang mukim. Jadi harus sempurna 4-4. Sekalipun suatu ketika dia masbuk, misalnya dia dapati imam hanya 1 rakaat, maka dia tidak boleh menambah 1 rakaat karena dia bermakmum kepada jamaah yang mukim, maka dia harus sempurnakan 4 rakaat. Seperti itu. Jadi ada memang orang yang tidak seret kalau tidak salat di masjid. Ya. Kecuali kalau kita dipersilahkan jadi imam. Kalau kita dipersilahkan jadi imam, maka kita hanya misalnya kita didorong naik salat duhur atau isya misalnya. Kita sampaikan kepada jamaah, saya ini musafir, jadi saya hanya salat 2 rakaat. Jadi setelah kita 2 rakaat, kita salam, kemudian jamaah makmum di belakang tidak boleh lagi ada yang memberi komando.
Karena tidak boleh ada dua imam di dalam satu rangkaian salat. Jadi kita masing-masing menyempurnakan. Sebagaimana Nabi tatkala Fatu Mekah, beliau kemudian duhurnya 2 rakaat, asarnya 2 rakaat, isanya 2 rakaat. Setelah Nabi salam, maka Nabi menyampaikan kepada sahabat yang mungkin, dia katakan, silahkan kalian menyempurnakan salat kalian masing-masing. Demikian juga pada waktu Umar bin Khattab datang ke Mekah, beliau memimpin salat Isya. Lalu setelah dia 2 rakaat, dia salam, lalu Umar bin Khattab mengatakan, sempurnakanlah salat kalian masing-masing. Jadi kalau imamnya dalam kondisi musafir, dia salam 2 rakaat, kita masing-masing menyempurnakan. Tidak perlu ada komando lagi, sebab tidak boleh kita mengangkat 2 imam dalam satu rangkaian salat. Saya kira begitu tadi. Ya. Baik jamaah sekalian, karena waktu Isya jam berapa? Oh, 7.10. Masih ada 3 menit. Ya, kalau di jam saya masih ada 3 menit. Silahkan Pak, kalau ada yang mau ditanyakan. Silahkan. Misalnya sholat Isya, Ya. lalu rakaat pertama, misal saya di depan, kemudian ada yang membatalkan wudhu kita. Ya. Susah kita mau keluar itu Ya. kita harus tetap diam. Jadi begini, kalau misalnya kita di saat pertama, terus batal wudhu, maka kita jalan Pak. Kita jalan di depannya orang sholat, kita cari pinggiran. Kan pinggiran yang mereka bisa bergeser seperti ini. Jadi kita jalan ke pinggir, kemudian kita terobos ke pinggir sampai kita keluar. Kalau misalnya di sini, kita jalan saja sampai ke ujung sini, kemudian kita minta jalan kepada yang, jadi pasti akan mereka bergeser seperti itu. Harus keluar. Tidak merusak saf, Pak. Tidak merusak saf. Jadi kalau dia berdiri, hendaklah kemudian lain-lain merapatkan, ataukah yang di belakang maju ke depan. Jadi yang misalnya dia berdiri pas di sebelah sini, batal wudhunya. Kalau tidak mau terlalu banyak orang bergeser, maka ini saf kedua maju ke depan, saf ketiga maju ke depan, kemudian yang paling belakang merapatkan diri. Begitu. Iya, itulah kadang-kadang kalau orang tidak paham. Jadi kenapa ada orang salat ini goyang-goyang semua? Jadi seperti itu. Jadi termasuk tatkala imam posisinya batal. Nah, itulah sebabnya kata Nabi, hendaklah orang yang berdiri di belakang imam, orang yang pandai, orang yang pandai, orang yang pandai. Sebab kalau imam batal, siapa yang mau ganti kalau tidak misalnya imam batal, tidak ada yang bisa mengganti. Kalau kondisi seperti itu, maka kita menyempurnakan salat kita masing-masing. Tidak boleh ada imam baru. Karena tidak ada yang mau naik jadi imam. Itu terjadi di zaman Muawiyah. Pada waktu Muawiyah mengimami orang, tiba-tiba dia ditikam. Dan tidak ada yang maju menggantikan Muawiyah. Maka orang yang bermakmum kepada Muawiyah itu menyempurnakan salat mereka masing-masing. Ya, jangan jamaah bubar, kemudian dikamat ulang. Itulah parahnya kalau orang tidak yang berdiri di belakang imam, orang yang tidak paham bagaimana tata cara mengganti imam. Jadi seperti itu Pak. Bahkan sebenarnya kalau misalnya kita masuk salat berjamaah, terus kita dapati di saf kedua masih memungkinkan 1 orang, maka kita boleh menerobos maju, karena ada hadis yang mengatakan barang siapa yang menyempurnakan saf, maka malaikat akan mendoakannya. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya kita lihat saf kedua masih lowong, kita bisa nerobos masuk. Dan bisa kita lewat di hadapan orang salat. Kenapa? Karena sutranya imam itu juga sutranya makmum. Jadi sutranya imam itu sutranya makmum. Jadi kalau kita makmum, boleh kita jalan di hadapan orang yang salat. Suatu ketika saya pergi buka puasa, terus kemudian setelah wudhu, ternyata di saf pertama masih kosong. Saya lewati saja orang di hadapan, tapi tidak ada juga yang bertanya. Karena kalau kita di Madinah kan biasa begitu Pak. Kita, masih ada kosong di situ. Jadi kadang-kadang imam sudah ngangkat takbir, kita berlari-lari di hadapan orang yang salat. Karena memang sutranya imam itu juga sutranya
sutranya makmum. Jadi tak kala dia lewat di hadapan kita, kalau kita jadi makmum, kita tidak berhak menahan. Iya, berjamaah. Oh, kalau salat sunnah tidak boleh, Pak. Salat sunnah tidak boleh kita. Makanya sebagian ulama mengatakan wajib pakai sutra. Karena banyaknya hadis-hadis yang ada. Tetapi jumhur ulama berkata bahwa dia hanya sunnah muakkadah. Di masjid ini tidak ada alasan menjadikan garis ini sebagai sutra. Ada juga ulama yang berpendapat bahwa sajadah bisa dijadikan batas sutra. Kalau kita tidak menemukan benda, maka buatlah garis. Tetapi kalau di masjid tidak ada alasan untuk tidak dapat sutra. Ada dinding. Ada orang yang sementara sholat, kita jadikan dia sutra. Ada orang sementara duduk, kita jadikan dia sutra. Kalau tidak ada sutra-sutra kecil. Kalau tidak ada sutra-sutra kecil. Saya pernah membahas materi ini, ada bapak bertanya, kalau begitu kita harus sediakan sutra sebanyak jamaah yang ada. Saya bilang tidak. Karena banyak bisa dijadikan sutra. Tiang masjid bisa dijadikan sutra. Atau benda apa saja yang kita bawa. Misalnya botol seperti ini, kita bisa jadikan penghalang, bisa jadikan sutra. Tetapi kalau di masjid sekali lagi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menghadap ke sutra. Sebab ada orang salat, ada dinding, ada orang yang sementara duduk, kita bisa jadikan sutra. Saya kira demikian jemaah sekalian. Karena waktu Isya sudah masuk, kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.